capek juga bercerita itu. Bercerita, apalagi menulis cerita pendek, itu membutuhkan energi. Agar kita bisa tetap kuat, menjaga energi, haruslah berbadan sehat. Agar sehat, kita harus mengikuti peraturan bagaimana agar kondisi kita itu bisa tetap fit, yaitu senam, jalan kaki, berlari, berenang, dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah demikian, maka terjaminlah kesehatan kita dan bisa meneruskan menulis lagi. Saya menulis dari pagi kalau waktu luang, kemudian sampai selohor menulis lagi, nanti tidur sebentar, nanti habis maghrib menulis lagi. Kadang-kadang karena sudah cukup banyak tidur, saya bangun tengah malam, saya meneruskan lagi menulis sampai menjelang subuh. Begitulah seterusnya. Maka tidak heran kalau saya mempunyai beberapa antologi cerita pendek seperti ini, yang berada di titik nol. Ini kumpulan cerpen. Ini diterbitkan oleh KKK, penerbit Kosa Kata Kita, Jakarta 2014. Ini daftar isinya: Barodin diarak keliling kampung, balada sebutir telur, trauma digoreng, Bunda dan Ayahanda, dering tak bosan-bosannya, hanya di seleper kasur, halal yang tercela, berhabitat di pulau penjara, dan seterusnya dan seterusnya. Tentang cerita Barodin diarak keliling kampung, ini terjadi di kampung saya, Kauman, Malang. Pelaku utamanya adalah Barodin. Barodin ini kawan karib yang sudah lama, tapi setelah itu dia pergi ke luar kota bertahun-tahun. Suatu saat dia pulang ke kampung. Rupanya orang-orang kampung itu sebagian besar penduduk baru. Mereka curiga dengan kedatangan si Barodin. Ditangkap, disangkanya dia pencuri. Digebukin dia sama orang-orang itu. Kebetulan saya tahu, saya terus cegah itu orang-orang. Saya katakan kepada mereka, ini orang lama, ini penduduk lama. Jadi jangan begitu tergesa-gesa memberikan hukuman. Kasihan dia. Begitulah nasib Barodin. Capek ini, makanya duduk saja dulu ya. Sorry, aku mau lanjutkan dengan cerita berikutnya berdasarkan kampung di selatan Pasar Minggu. Judulnya Entong Gendut dari Batu Ampar. Ceritanya mengenai seorang penduduk condet yang mempunyai hubungan tidak baik dengan tuan tanah. Inilah dia, orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya pada zaman penjajahan merupakan golongan kelas 1. Kedudukan mereka di kota Batavia waktu itu tampak menyolok sekali. Apalagi kalau dibandingkan dengan kehidupan rakyat kebanyakan, seperti bumi dan langit. Tuan-tuan besar dan para nyonya hidup di gedung-gedung megah. Kaum saudagar atau menengah mendapat keleluasaan bergerak. Hak mereka seperti tidak terbatas asal bisa menandingi dengan uang yang berdenjing-denjing. Pemerintah pasti memberikan izin. Surat pemilikan tanah yang luas di pinggiran kota Batavia dengan mudah dapat dimiliki. Saat itulah Entong Gendut merasa tertekan dengan kehadiran tuan-tuan tanah yang sangat leluasa beraksi di sekitar Batu Ampar. Maka Entong Gendut dengan kawan-kawannya melakukan perlawanan agar tuan tanah yang kaya raya itu tidak semena-mena kepada masyarakat. Demikianlah cerita Entong Gendut yang sampai sekarang tetap terkenal dan selalu dipentaskan oleh masyarakat setempat.
Saya juga menulis cerpen di majalah sastra Horizon. Salah satu ceritanya berjudul Jantuk. Jantuk adalah tokoh cerita masyarakat Betawi yang menceritakan kehidupan Bapak Jantuk dan Mak Jantuk. Anaknya Jantuk. Jantuk itu bukan manusia, dia hanya boneka. Oleh Mak Jantuk, dia dianggap hidup seperti manusia biasa. Karena sering dipentaskan, maka saya buat itu dalam bentuk cerita pendek. Inilah judul di majalah Horizon waktu itu. Jantuk, tahun 1989. Yang berikutnya, saya juga menulis di majalah Femina. Judulnya Hari-hari dalam Hidupnya. Ini cover depannya di majalah Femina. Kembali lagi waktu saya masih SMA, kemudian dilanjutkan masuk menjadi mahasiswa. Saya juga mengirim cerpen ke mingguan di Jakarta. Mingguan tersebut namanya Mingguan Hidup. Ini salah satu cerpen saya, Musim Bunga. Ini. Cerita berikutnya berjudul Pagut. Pagut ini terjadi di Krokeh. Krokeh, suatu desa di Solo. Jadi suatu saat, waktu itu malam, saya dengan kawan-kawan itu sering pergi ke sawah mencari kodok. Kodok itu cukup mahal harganya karena dia termasuk kodok hijau yang di pasar-pasar sering dicari oleh para pemilik rumah makan. Saat itulah saya merasa nyeri, sakit di kaki saya. Kenapa? Akhirnya saya lemas sekali. Karena lemas, saya digotong kawan-kawan, dibawa ke Pok Sri. Pok Sri adalah seorang tetangga yang terkenal pandai menyembuhkan penyakit-penyakit yang aneh. Setelah saya diteliti, ternyata saya itu tergigit ular. Wah, ini yang repot sekali. Setelah dipijit-pijit, akhirnya dia mempunyai ali-ali atau cincin. Cincinnya itu cincin yang cukup bertuah. Dengan cincin itu, luka saya di kaki terus dioser-oser, dioles-oles gitu. Akhirnya keluar di situ cairan-cairan. Tidak lain itu adalah bisa ular di sawah. Setelah ditiup-tiup dengan jambi-jambi, akhirnya saya bisa sembuh kembali dan tidak lagi pincang. Maka cerita tersebut disebut pagut. Pagut itu artinya digigit oleh ular. Demikian ceritanya.